Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Teti Supianti Zafar SAGMM dengan judul materi Pengembangan profesionalisme administrasi dalam meningkatkan kualitas bisnis dan kepuasan stakeholder. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Panji Prastia Jarofi'i dengan NIM 2530821061. Saya sebagai pemateri ke-1. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Hairina Rahmadini dengan NIM 2530821071. Di sini saya sebagai pemateri 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifah Nur Syahla dengan NIM 25308211060 selaku pemateri ketiga. Baik, saya akan sedikit menjelaskan dari segi latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, profesionalisme administrasi memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi. Administrasi yang dikelola secara profesional membantu terciptanya sistem kerja yang efisien, tertib, dan berkualitas. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kinerja bisnis dan kepuasan para stakeholder, baik internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yakni tentang pengertian pengembangan dan profesionalisme. Pengertian adalah proses peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang atau suatu organisasi agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan adaptasi dengan perubahan. Sedangkan profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar etika, keahlian, dan tanggung jawab di bidang pekerjaannya. Singkatnya, pengembangan berfokus pada proses peningkatan diri, sedangkan profesionalisme menekankan pada cara bekerja secara ahli dan beretika. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia atau singkatannya SDM. Jadi, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar, terarah, terprogram, dan terpadu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara fisik maupun non-fisik. Singkatnya, pengembangan sumber daya manusia adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan dan potensi seseorang agar bisa bekerja lebih baik dan berkembang dalam hidupnya. Tujuannya jelas supaya kualitas manusia makin baik, baik itu dari segi pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang peran administrasi. Peran administrasi itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing, menyusun dan membagi tugas, wewenang, serta tanggung jawab agar pekerjaan berjalan teratur dan efisien. Yang ketiga ada pengarahan atau directing, memberi bimbingan dan motivasi dan instruksi kepada anggota agar bekerja sesuai rencana. Yang keempat ada pengawasan atau controlling, memantau dan menilai pelaksanaan kerja untuk memastikan hasil yang sesuai rencana dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya profesionalisme administrasi. Mengapa sih profesionalisme itu penting dalam administrasi? Yang pertama, karena meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan profesionalisme, tentunya pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat karena setiap orangnya sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya. Jadi tidak banyak membuang waktu dan tenaga. Yang kedua, yaitu membangun kepercayaan antara perusahaan dan stakeholder. Kalau kita bekerja secara profesional, orang lain akan lebih percaya dengan hasil kerja kita. Hal penting ini bertujuan agar hubungan antara rekan kerja, atasan maupun pihak luar itu terjaga dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjamin kualitas pelayanan dan produk. Yang keempat,
menumbuhkan budaya kerja yang disiplin dan tanggung jawab. Tentunya dengan disiplin dan rasa tanggung jawab, suasana kerja jadi lebih tertib dan produktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan profesionalisme administrasi dalam bisnis. Jadi profesionalisme apa aja sih yang harus dikembangkan dalam bisnis? Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Tentunya ini penting karena dengan ini kita bisa memiliki skill baru dan juga lebih siap menghadapi perubahan yang ada di tempat kerja. Yang kedua yaitu etika dan integritas kerja. Ini juga tidak kalah penting karena etika adalah segalanya. Kalau etika dan integritas sudah terjaga, tentunya suasana kerja jadi lebih positif dan kepercayaan satu sama lain itu lebih meningkat. Yang ketiga yaitu inovasi dalam administrasi. Tentunya inovasi juga dibutuhkan agar memunculkan ketertarikan. Misalnya dengan menggunakan teknologi atau sistem baru supaya pekerjaan lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dalam administrasi. Tentunya ini juga sangat penting, tujuannya agar kita tahu apa sih yang masih harus diperbaiki ke depannya agar kinerja ke depannya itu semakin optimal. Nah, apa aja sih dampaknya terhadap kualitas bisnis? Yang pertama yaitu proses kerja lebih cepat dan efisien. Yang kedua, koordinasi antar bagian lebih baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, kualitas layanan meningkat sehingga bisnis lebih kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi terkait dampak kepuasan stakeholder. Stakeholder di sini bisa kita artikan dengan selaku peran atau pihak yang berkepentingan di dalam suatu organisasi atau kelompok, di mana yang pertama ada dampak kepuasan stakeholder kepada karyawan. Nah, di lingkungan karyawan sendiri bisa tercipta lingkungan kerja yang profesional dan adil. Yang kedua ada kepuasan stakeholder terhadap pelanggan, di mana adanya layanan yang cepat dan responsif. Yang ketiga ada dari pihak kepuasan stakeholder di investor, di mana ketika adanya kepercayaan yang tinggi terhadap manajemen perusahaan yang bisa menyebabkan investor secara langsung berdatangan kepada perusahaan. Dan yang terakhir adanya kepuasan stakeholder di tingkat masyarakat yang akan menyebabkan adanya citra positif yang bisa membuat perusahaan semakin meningkat untuk kedepannya. Kemudian untuk studi kasus yang kami angkat di dalam materi PPT kali ini yaitu tentang studi kasus pada jurnal Validating Customer Loyalty Model Using Structural Equation Modeling in a Kenya Hospital, di mana yang dibuat oleh Mahuro, G. M. Bhutia, dan Egon Dithraeus, di mana jurnal ini menjelaskan terkait dengan untuk meningkatkan loyalitas dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini adalah perusahaan rumah sakit, yaitu sangat penting untuk memperkuat kualitas layanan terhadap pasien, di mana dengan adanya loyalitas dan kualitas terhadap pasien tersebut bisa mengembangkan dan membuat kepercayaan serta kepuasan yang dibangun terhadap masyarakat dan juga pasien yang telah menetap di rumah sakit tersebut. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pengembangan profesionalisme administrasi bukan hanya mengatur tentang pekerjaan saja, tetapi bagaimana kita menciptakan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah perusahaan atau dalam bisnis tersebut, dan juga bisa memuaskan stakeholder yang ada di dalamnya. Selanjutnya di sini kami juga mencantumkan beberapa artikel dan jurnal mengenai materi yang telah kami sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.